saya akan menjelaskan tentang analisis tadi kelayakan bisnis Islam di kedai kopi Bangun Pagi Nusukan Surakarta. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal Lukian Falamina Putra. Di sini saya akan menyampaikan studi yang telah saya kaji, telah saya teliti di kedai kopi Bangun Pagi. Yang pertama, pariwisata di Indonesia belakangan ini berkembang sangat pesat, tak terkecuali kota Solo. Solo memiliki beragam wisata sejarah dan budaya seperti Keraton Kasunanan, Istana Mangkunegaran, Museum Radia Pustaka, dan lain-lain. Perkembangan pariwisata di kota ini dibarengi pula dengan adanya beberapa penunjang fasilitas, yaitu transportasi yang bisa dinikmati saat ini secara gratis, serta wisata kuliner yang di pelosok kota ini ada. Ya, betapa kreatifnya masyarakat di kota ini dalam mengembangkan bisnis, tak terkecuali bisnis kulinernya. Salah satunya adalah kedai kopi, atau lebih terkenalnya di kalangan muda adalah coffee shop. Solo memiliki banyak sekali coffee shop yang dapat ditemukan di berbagai sudut kota. Dari yang coffee shop kedai kopi biasa, warkop biasa yang biasanya pengunjung itu orang-orang sudah berumur, ataupun coffee shop yang memiliki estetik keunikan di kafenya yang biasanya dipakai buat nongkrong anak muda sekarang ini. Kedai kopi Bangun Pagi ini memiliki tujuan, yaitu saat ini tuh banyak orang kurang bersemangat dalam harinya. Bagi pecinta kopi, salah satu penyebabnya adalah tidak minum kopi pada pagi hari. Kedai kopi Bangun Pagi ini menggunakan kesempatan itu untuk memberikan suatu pemikiran bahwa kopi di pagi hari itu aman untuk tubuh serta tidak ada efek samping, kecuali kafein. Kafein dibutuhkan untuk badan. Karena apa? Karena membuat seperti stimulan untuk tubuh kita dalam menjalani hari yang berat. Selain itu, kedai ini juga hendak memberikan edukasi pada masyarakat perihal budaya kopi di pagi hari, akan suatu perubahan budaya yang positif, yaitu meminum kopi di pagi hari itu sesuatu yang bisa membuat orang tuh senang atau lebih semangat di hari. Kemudian kunci kesuksesan pada kedai ini yang pertama adalah harga yang bersaing. Harga yang ditawarkan di sini relatif murah bagi kalangan penempat menengah ke bawah. Karena apa? Karena dia menyasar semua kalangan, nggak cuma anak muda, nggak cuma orang tua, bahkan anak-anak sekalipun bisa membeli produk ini dengan harga yang tidak merogoh kocek dompet. Yang kedua adalah produk halal dan lengkap. Produk dan bahan yang digunakan kedai kopi Bangun Pagi ini tuh sudah aman dan telah bersertifikat halal. Adapun menu-menu di kedai ini tuh semua namanya agak aneh, tetapi penggunaan bahan-bahan itu dijamin halal semuanya. Yang ketiga, tempat yang strategis. Kedai ini terletak di distrik perkantoran serta perindustrian yang berada di pinggir jalan raya yang istilahnya jalan utama kota Solo, yang mudah dijangkau oleh customer, baik customer anak muda maupun
pekerja kantoran ataupun keluarga yang dekat situ karena dekat distrik yang padat penduduk. Yang kedua, analisis pendapatan nasional dalam 5 tahun terakhir dalam bentuk persen itu di tahun 2017 5,07%, 2018 5,17%, 2019 5,5%, 2020 ada penurunan karena apa? Karena pandemi 2,8%, terus naik lonjakan tinggi 8,5% karena perbaikan ekonomi. Kemudian analisis penduduk geografi di kota Solo. Dalam 3 tahun terakhir ini peningkatan di tahun 2018, kemudian setelah itu di tahun 2019 sama 2020 tidak ada peningkatan yang signifikan karena padatan penduduk di sana sudah padat. Makanya untuk penambahan penduduk mungkin di pinggir-pinggir kota itu sudah banyak, tapi tidak termasuk di dalam kota Surakarta. Yang ketiga, analisis sosial budaya. Perkembangan wisata kuliner di Solo membuat pergeseran budaya minum kopi oleh banyak kalangan meningkat pesat. Hal itu yang membuat banyak kedai kopi menawarkan tempat yang nyaman, tenang, serta dapat bersantai nggak lama. Di kota Solo ini terdapat 3 kelas tempat kopi yang bisa menjadi tempat nongkrong. Yang pertama, warkop. Biasanya warkop ini itu untuk kalangan yang mau cari kopi yang murah, kopi sasetan. Biasanya itu orang-orang tua yang tidak memikirkan dia pingin kopi yang mahal ataupun apa, tapi dia pingin minum kopi untuk bersantai ria. Yang kedua itu coffee shop, cafe, kedai kopi. Biasanya itu kalangan muda yang biasanya nggak melulu untuk cari kopi yang harganya di atas 50.000 itu sulit kalau untuk di kalangan ini. Yang ketiga itu coffee shop yang kita tahu sendiri itu memiliki harga yang lebih 50.000 ke atas. Nah, itu yang membedakan di kota Solo ini banyak sekali coffee shop yang menawarkan tempat yang unik, estetik dan lebih modern, tetapi dengan harga yang lebih murah. Yang keempat, analisis hukum dan politik. Di Kopi Bangun Pagi ini sudah memiliki izin resmi dari pemerintah kota Surakarta berupa surat izin usaha, kemudian IMB, izin mendirikan bangunan. Karena di distrik ini, di Nusukan itu sendiri, itu kepadatan penduduk itu lebih tinggi ketimbang kelurahan yang lainnya di Kecamatan Banjarsari, karena di situ merupakan pusat kegiatan masyarakat khususnya di Kecamatan Banjarsari. Yang kelima, analisis teknologi. Kopi Bangun Pagi dapat diakses melalui aplikasi belanja online serta menyediakan pembayaran langsung non tunai melalui QR. Karena di saat ini pandemi yang masa transisi antara pandemi menjadi endemi ini, masyarakat lebih sering menggunakan uang elektronik ketimbang uang tunai karena mempermudah mereka tanpa harus menunggu kembalian ataupun dan lain sebagainya. Kopi Bangun Pagi ini sudah bisa diakses melalui GrabFood atau GoFood untuk melakukan perkembangan usaha.
sebagai standar coffee shop itu memiliki GoFood ataupun GrabFood pada saat ini di kota Solo. Yang ketiga, analisis aspek sumber daya manusia. Analisis aspek sumber daya manusia ada 4, yaitu kemampuan kepemilikan usaha, 2 kerja dan gaji, 3 job spesifik, 4 job deskriptif. Yang pertama, kemampuan pemilik usaha. Kemampuan owner dalam menjalankan usaha bisnis itu masih kurang karena dari wawancara yang saya lakukan itu dia belum memiliki wawasan untuk sebuah bisnis itu sendiri. Akan tetapi di bidang kopi, dia pecinta kopi yang mungkin kita sebagai orang awam dia udah expert lah, udah bisa tahu ciri-ciri kopi itu sebagaimana karena dia sudah. Yang kedua, kerja dan gaji. Ada 3 pegawai terdiri dari head kitchen, bartender, serta content creator. Untuk gaji itu bergantung pada produk yang dijual dalam kurun waktu 1 bulan masa kerja. Untuk gajinya nanti bisa saya jelaskan di bagian keuangan. Yang ketiga, job spesifik. Sebenarnya di owner sendiri itu nggak harus bisa pekerjanya itu melakukan skill khusus yang dimiliki, akan tetapi pekerja itu harus mampu berkembang kemampuannya seiring berjalannya waktu. Karena apa? Nanti setelah kita sudah terjun, maka skill karyawan itu bisa diasah ketika melakukan pelayanan kepada customer. Yang keempat, job deskriptif. Yang pertama itu head kitchen. Dari penjelasan ownernya, head kitchen itu bertanggung jawab untuk memasak, terus bertanggung jawab untuk membantu dan mengawasi dalam upaya produksi makanan, serta melakukan pengawasan secara langsung untuk bahan-bahan yang akan digunakan ketika membuat satu produk untuk dilayani kepada konsumen. Yang kedua, bartender itu bertugas melayani konsumen secara langsung, quality control pada produk dan bahan kopi atau yang lainnya, serta harus memiliki wawasan yang luas untuk membuat resep-resep terbaru. Yang ketiga itu media atau content creator. Biasanya itu content creator itu kan membuat sebuah konten yang dimana itu menciri khaskan pada bisnis itu sendiri. Jadi untuk konten kreator di Kopi Bangun Pagi ini dibuat secara up to date, harus bisa menyesuaikan pasar media sosial Instagram, karena kita tahu sendiri media itu secara luas itu langsung menyebar. Maka dari itu ketika memiliki sebuah rancangan media sosial, maka itu langsung dihapus. Kemudian yang keempat, analisis aspek operasional. Yang pertama, lokasi usaha yang dijalankan. Pada awalnya owner sendiri tidak menginginkan di wilayah Nusukan itu sendiri, karena wilayah itu untuk saat itu setahun yang lalu dia belum melihat bahwa belum ada potensi untuk mendirikan coffee shop di situ. Akan tetapi dia tuh memilih di kampus UMS Solo karena tempat nongkrong anak muda lah
istilahnya distrik anak muda. Hal ini berubah karena perubahan konsep dan tujuan yang ingin lebih menyasar market yang luas. Jadi ownernya tuh nggak ingin marketnya cuma mahasiswa aja. Maka dari itu dia memilih lokasi yang strategis di jalan utama Solo, serta dekat dengan distrik industrian dan pusat kegiatan masyarakat di Nusukan, Banjarsari. Yang kedua, proses produksi. Untuk menghasilkan sebuah produk atau resep yang baik perlu dilakukan beberapa hal, diantaranya pengawatan, penyeleksian bahan baku. Kedai kopi Bangun Pagi melakukan berbagai macam pengawasan serta penyeleksian terhadap bahan baku yang akan dibuat. Karena apa? Karena setiap produk yang akan digunakan itu langsung dibuat dan disajikan pada konsumen. Maka dari itu, dari tugas itu, head office dan bartender itu harus quality control untuk sebuah satu produk bahan yang akan disajikan. Yang kedua, trial and error, sebuah upaya untuk mencoba dan gagal sebuah produk yang akan dibuat secara fresh dan disajikan kepada masyarakat, pada konsumen. Resep baru itu biasanya harus diuji coba, harus dibuat agar racikannya benar dan bisa dinikmati oleh orang. Yang ketiga, pemakaian bahan halal. Di samping pembuatan kopi serta makanan lainnya, juga harus memperhatikan barang dan bahan yang sudah berlabel halal, yang akan membuat konsumen merasa aman untuk menikmati sebuah cangkir kopi di kedai ini. Tiga, penggunaan teknologi. Sebuah biji kopi berasal dari petani biasanya yang terbaik, akan tetapi dalam membuat kopi menjadi sebuah minuman yang istimewa, dibutuhkan sebuah alat yang membuat sebuah kopi bisa dinikmati sesuai dengan ciri khas kopi tersebut. Dibutuhkan alat pembuatan kopi yang baik dan canggih untuk memudahkan pekerjaan untuk meningkatkan produksi kopi yang istimewa. Hal itu sudah saya lihat di kedai kopi Bangun Pagi. Walaupun sederhana, tapi bisa membuat kopi dengan baik dengan proses yang cukup. Kemudian yang aspek selanjutnya itu analisis aspek pemasaran. Yang pertama, marketing mix. Yang pertama, produk mempunyai berbagai menu variatif dan unik. Di produk kedai Bangun Pagi ini mempunyai berbagai macam produk yang namanya cukup unik, akan tetapi bahan yang dibuat, yang dipakai itu bervariatif sesuai dengan nama itu sendiri. Contohnya itu coffee mocktail, itu ada menu yang bernama improvisasi. Itu gabungan antara secret menu dari kedai kopi ditambah dengan sentuhan jus dan juga imajinasi. Itu gabungan antara espresso, orange juice serta hazelnut. Itu kan merupakan resep unik yang tidak bisa dijumpai oleh coffee shop mana yang lain. Yang kedua, harga yang ditawarkan mulai dari 10.000 sampai 25.000, relatif murah bukan? Karena di satu sisi tempat itu strategis untuk menjual produk dengan harga segitu dan tempatnya lumayan nyaman. Yang ketiga, place. Tempat itu terletak di pinggir jalan kota Solo, jadi banyak sekali yang berlalu lewat situ. Maka dari itu tempat itu menjadi tempat yang strategis dan mudah dijangkau berbagai kalangan. Promosi. Untuk promosi
kedai kopi Bangun Pagi ini dia menggunakan media sosial Instagram, terus penjualannya itu ke GoFood dan GrabFood sebagai media promosi ya. STP, segmentasi, targeting, serta position. Yang pertama, poin pertama, segmentasi pasar. Segmentasi pasar bertujuan agar kedai ini mampu melahirkan produk yang unik serta ciri khas dari kedai ini dibanding dengan kedai kopi yang lain menu-menunya standar. Yang kedua, target pasar. Kedai ini menargetkan untuk semua kalangan, baik keluarga, anak muda, dan juga karyawan yang ada di sekitar lokasi, serta banyak kalangan yang menjadi target pasar. Maka diharapkan kedai bisa menjadikan semua produk bisa diterima semua kalangan. Posisi pasar. Letak geografis ini sangat strategis di dekat pusat perbelanjaan serta perindustrian. Dengan area keluarga membuat kedai ini tidak hanya untung dari segi geografis, melainkan dari segi lingkungan. Yang keenam, analisis. Yang pertama, sumber dalam penggunaan dana. Sumber dana awal berasal dari dana pribadi milik pemilik usaha ownernya yang kemudian dialokasikan untuk memenuhi seluruh kebutuhan kedai. Kebutuhan investasi dan modal kerja. Untuk biaya pembangunan kedai dan dekorasi itu tanah plus dekorasi itu sekitar 87,5. Terus disclaimer ini saya cuma menggambarkan awalan aja karena dari pihak kedai kopi tidak bisa memberikan slip keuangan secara gamblang karena masih perusahaan yang belum bisa menyerahkan semua dokumennya ke publik umum. Yang kedua, biaya perizinan usaha dokumen yaitu sekitar 3,250 untuk pelulusan SIUP dan IMB serta biaya lainnya. Yang ketiga, nanti ada aktiva tetap dan aktiva. Nah, aktiva tetap ini bisa dibaca sekilas seperti ini. Jadi total aktiva tetap itu 38.718.000. Kira-kira segitu karena belum dari ownernya sendiri tidak bisa memberikan slip keuangan secara utuh, hanya awalnya saja. Kemudian aktiva tetap itu sekitar 33,700.000 rupiah, yaitu isinya ngegas, bahan kopi, bahan. Proyeksi keuangan, proyeksi pendapatan. Jika pendapatan per hari itu 625.000, maka pendapatan per bulan maka bisa dikasihkan 30 hari sekitar 18.750.000. Kemudian dikalikan 365 hari, pendapatan per tahunnya mencapai 225 juta rupiah. Untuk pendapatan per tahun ini saya masih memperkirakan karena kedai ini baru bermula 6 bulan yang lalu. Akhir tahun 2021 baru memulai usaha ini. Yang kedua, proyeksi biaya per bulan. Pengadaan kopi dan makanan itu sekitar 4.700.000 rupiah. Kemudian gaji karyawan 3 orang 6.200.000 rupiah. Nah, untuk gaji sendiri itu biasanya dari ownernya tidak mematok diambil akhir bulan atau diambil akhir awal bulan, tetapi itu tergantung dari karyawan itu sendiri. Biasanya ambilnya itu 1 minggu bisa, 2 minggu bisa. Dan biaya listrik itu sekitar 220.000 untuk dia memakai listrik 1.100, saya lupa untuk itu karena mungkin ya itu. Ini biaya per bulannya. Untuk PPN itu sampai 1,450. Nah, jumlah proyeksi itu biaya per bulannya itu sekitar
12.593.000. Kemudian proyeksi laba rugi sama dengan pendapatan dikurangi pengeluaran, itu sekitar 6.157.000, yaitu dikurangi dari pendapatan serta pengeluaran proyeksi sebulan itu. Kemudian untuk perhitungan BEP ini memakai harga jual termurah 10.000, karena di menu termurah itu 10.000. Jadi perhitungan BEP nya itu balik modal itu total biaya dan modal dibagi harga jual satuan, sekitar 12.593.000 dibagi 10.000. Mohon maaf, ini ada kesalahan, bukan 5.000 tapi 10.000. Nah, jadi sekitar 2.254 cup. Jadi dalam kurun waktu sekitar 1 tahun kurang itu BEP akan tercapai jika sudah menjual 1.254 cup, atau per hari sekitar 84 cup, atau sekitar 40 ya, 40. Mohon maaf ini ya, sekitar 40 cup. Oke, yang terakhir adalah kesimpulan. Di dalam usaha kedai kopi bangun pagi ini layak untuk dijalankan menurut syariat Islam secara jangka panjang. Agenda yang diterapkan pada usaha ini berupa pengkajian dan pemakaian bahan standar halal yang bersertifikat. Kedai kopi bangun pagi berharap produknya bisa menjangkau semua kalangan dan menjadikan tempat yang nyaman untuk bersinggah. Dengan adanya usaha ini dapat membagikan semangat wirausaha masyarakat, khususnya generasi muda Indonesia. Karena jika banyak wirausahawan muda, maka Indonesia akan mengalami pertumbuhan ekonomi yang sangat cepat dibanding negara lainnya. Kedai kopi bangun pagi berharap bisa diketahui banyak orang dan memberi manfaat, salah satunya meminum kopi di pagi hari yang mampu memberikan stamina sebelum melakukan kegiatan seharian. Untuk saran dalam menjalankan kedai kopi bangun pagi ini diperlukan adalah mengenai bagaimana menjaga minuman kopi yang berkualitas serta mencari segmen yang tepat dan penonton lokasi juga menentukan dalam memasarkan produk ini kepada masyarakat. Oke, terima kasih presentasi yang saya sampaikan tentang studi kelayakan bisnis kopi kedai kopi bangun pagi Nusukan Solo. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.